Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Munia, mahasiswi Fatmawati Soekarno, semester 3, dan ini saya akan mempresentasikan proposal mini saya, yang mana tugas dari dosen pengampu yaitu Dr. Bapak Samsudin MPD, yang mana dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah Sejarah Perbandingan Pendidikan. Adapun judul proposal mini saya yaitu Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu melalui mutu proses dan komunikasi. Latar belakang pendahuluan yaitu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan di sekolah, karena kepala sekolah adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu sekolah, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau lembaga sekolah ditentukan oleh kepemimpinan dalam suatu sekolah. Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan yaitu mengungkapkan bahwa adanya letak lebih dari mutu komunikasi yang diterapkan dalam manajemen kepemimpinan kepala sekolah di MI plus Nuroma. MI plus Nuroma ini yang berkembang pesat dan banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat, memiliki ketertarikan tersendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk peserta didik mereka. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui mutu proses dan komunikasi di MI plus Nuroma Bengkulu. Rumusan masalah yang kedua, apa faktor pendukung dan faktor-faktor kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Nuroma Bengkulu. Rumusan yang ketiga, apa faktor penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Nuroma Bengkulu. Adapun tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui mutu proses dan mutu komunikasi di MI plus Nuroma Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Nuroma. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Nuroma. Manfaat dan signifikan penelitian yaitu ada 2. Manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Adapun secara teoritis, yang pertama yaitu sebagai salah satu bahan informasi ilmiah bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan tarbiyah sebagai calon orang tua yang nantinya untuk memotivasi putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Secara teoritis yang kedua, hasil penelitian diharapkan akan memberi masukan kepada jurusan tarbiyah untuk menambah bahan pustaka dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sedangkan secara praktis ada 2, yaitu untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal pendidikan lanjutan bagi anak-anak. Yang kedua, hasil penelitian ini berguna bagi orang tua serta anak untuk mengetahui pentingnya pendidikan di masa yang akan datang. Adapun kajian pustaka, di sini saya mengambil beberapa kajian terdahulu dan saya bandingkan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu menurut penelitian dari Yenti Setitowati, yaitu dengan judul Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan, Jurnal Kependidikan tahun 2021. Adapun hasilnya, yang pertama yaitu manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran terlaksana melalui beberapa. Hasilnya di sini ada 3. Perencanaan kepala sekolah dilakukan secara bottom up dan kebijakan dilakukan top down dengan melalui analisis SWOT. Yang kedua, pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas melalui surat keputusan dan tertuang dalam struktur organisasi. Yang ketiga,
Pelaksanaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan peningkatan minat dan bakat peserta didik. Dan yang keempat, pengawasan dilakukan melalui program supervisi sekolah yang dilakukan secara rutin. Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah tingginya animo calon peserta didik yang ingin masuk di SMK TNI Kartika Cendekiawan Purworejo, adanya dukungan komite maupun orang tua serta kerjasama DU dan DI untuk tempat magang maupun PKL. Faktor penghambatnya adalah belum semua guru memahami kurikulum K13. Untuk kajian pustaka terdahulu yang kedua, yaitu adanya Ikhwanto dengan judul Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Negeri Klego Boyolali tahun pelajaran 2011 sampai 2012, yaitu tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasilnya yaitu pertama, Kepala MTS Klego telah menjalankan fungsi manajemen, yaitu pertama sebagai perencana, kemudian sebagai pengorganisasian, penggerak, pembina, penilai dengan baik. Hasil yang kedua, Kepala MTS Klego mampu berperan sebagai edukator, manajer, supervisor, administrator, motivator, dan inovator. Kepala MTS Klego juga memberikan kesempatan masyarakat terlibat dalam penyusunan program madrasah dan berusaha mengembangkan hubungan kerjasama yang baik. Hasil yang ketiga, Kepala MTS Klego telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam peningkatan mutu, yaitu evaluasi diri, perumusan visi dan misi, dan tujuan serta perencanaan dan pelaksanaannya. Saya bandingkan dengan penelitian saya, yang mana di sini judul penelitian saya yaitu Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Mutu Proses dan Komunikasi, yang mana tujuannya ada 3 tujuan. Yaitu pertama, mengetahui manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui mutu proses dan mutu komunikasi di MI plus Norma Bengkulu. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Norma Bengkulu. Dan yang ketiga, mengetahui faktor penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di MI plus Norma Bengkulu. Adapun sistematika bahasa yang saya gunakan pada bagian awal terdiri dari halaman judul, kemudian halaman pertanyaan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan kata pengantar, daftar isi, halaman daftar, lampiran, dan halaman abstrak. Untuk bab satunya berupa pendahuluan, kemudian berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah dan rumusan masalah, dan juga adanya tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Untuk bab 2, yaitu berupa landasan teori yang terkait dengan konsep kepemimpinan kepala sekolah, yaitu pengertian, kriteria, indikator, mutu, pendidikan, pengertian mutu kependidikan. Untuk di bab 3 sendiri, yaitu berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data, serta teknik analisis data yang saya gunakan. Mungkin itu saja persembahan dari saya, presentasi dari proposal mini saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.